Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Zakir Mandik SAG SPDMA selaku Bapak dosen pengampu manajemen lembaga dakwah dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada diskusi kali ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemahaman manajemen lembaga dakwah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan pemateri kami. Yang pertama Nabila Nur Arifin sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya sendiri Weni Aidila sebagai pemateri kedua dan terakhir Meriah Romadoni Siregar sebagai pemateri ketiga. Kepada rekan saya Nabila Nur Arifin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membawakan materi pengertian manajemen lembaga dakwah. Berdasarkan akar katanya, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage yang artinya mengurus, mengelola, dan mengatur. Nah, secara sederhana, manajemen adalah upaya untuk mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya, mencakup sumber daya manusia, uang, barang, mesin, metode, dan pasar. Secara umum, manajemen mengandung arti proses kegiatan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Seluruh proses tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi manajemen adalah seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain. Menurut Kartodiharjo, lembaga adalah instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Lembaga juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat yang telah mendefinisikan bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pihak lainnya. Hak istimewa yang telah diberikan serta tanggung jawab yang harus dilakukan. Sedangkan lembaga menurut Smith adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang teratur dan memberikan definisi pada hak, kewajiban, kepentingan, dan tanggung jawab bersama. Lembaga merupakan institusi yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat pada berbagai kebutuhan sosial serta tindakan yang penting dan berulang-ulang. Selanjutnya kata dakwah. Kata dakwah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata yad'u dan da'a, yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar demi mencegah dari perbuatan mungkar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di dalam lembaga dakwah sudah tentu segala kegiatan sosial keagamaannya berasaskan Islam. Lembaga dakwah merupakan institusi yang bergerak di bidang keagamaan untuk meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat, dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Manajemen lembaga dakwah itu sendiri adalah pengaturan secara sistematis dan koordinatif institusi yang bergerak di bidang keagamaan agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang fungsi-fungsi manajemen lembaga dakwah. Fungsi manajemen itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki keterkaitan satu sama lain, yang kemudian akan dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di lembaga tersebut. Fungsi manajemen lembaga dakwah ini ada 4. Yang pertama itu ada planning, perencanaan. Perencanaan ini adalah suatu gambaran tindakan yang akan dilakukan dan telah ditetapkan terlebih dahulu. Jika perencanaan itu matang, maka kegiatan lembaga dakwah tersebut akan berjalan dengan teratur, terarah, dan dapat diterima di masyarakat. Menurut Muhammad Munir,
dan Wahyu Ilaihi dalam buku Manajemen Dakwah halaman 98 sampai 99. Perencanaan yang baik itu memiliki syarat. Yang pertama itu berdasarkan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan lainnya. Yang kedua itu memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain demi kemaslahatan umat. Yang ketiga itu adanya riset tentang aktivitas yang akan dilakukan. Jadi nggak sembarang aktivitas yang mau dilakukan. Terus yang keempat itu adanya dilakukan pengamatan dari aktivitas-aktivitas terdahulu yang sukses sebagai bahan ajar untuk menambah wawasan. Fungsi manajemen yang kedua ada organizing ataupun pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah pengelompokan orang, alat, dan tugas sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam fungsi organizing ini yang perlu diperhatikan adalah pembagian kerja, pemberian wewenang ataupun tugas, terus koordinasi ataupun saling mengarahkan dan menghimpun suatu kegiatan, dan sinkronisasi, yaitu menyesuaikan kegiatan tersebut agar terjadi suatu keserasian dan keharmonisan. Fungsi yang ketiga itu ada actuating ataupun penggerakan. Penggerakan ini merupakan inti dari manajemen lembaga dakwah, karena dalam fungsi inilah semua aktivitas dakwah itu dilakukan. Karena itu keberhasilan ini ditentukan oleh pemimpinnya. Pemimpin lembaga dakwah dalam memberikan motivasi, bimbingan, mengkoordinir, serta menjalin sikap saling pengertian antar sesama. Ada beberapa teknik yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggerakan dakwah ini. Yang pertama itu adalah memberikan penjelasan secara komprehensif atau menyeluruh kepada seluruh elemen dakwah. Bisa dari hambatan-hambatan apa aja yang akan dialami. Terus yang kedua itu adalah mengerti seluruh struktur lembaga dakwah yang dibentuk, agar setiap elemen dakwah itu mengerti apa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Dan yang terakhir, memperlakukan semua anggota dengan baik, agar tidak ada rasa saling iri. Yang keempat ada controlling, pengawasan. Pengawasan ini adalah suatu pengamatan terhadap pelaksanaan dakwah dalam lembaga dakwah agar berjalan dengan baik untuk menjamin agar semuanya berjalan sesuai rencana. Pengawasan ini dimaksudkan agar dapat melihat penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif apa yang akan dilakukan untuk mencegah penyimpangan tersebut atau meminimalisir penyimpangan tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu adalah yang mana yang ketiga ini saya akan membahas tentang misi lembaga dakwah. Misi lembaga dakwah adalah sarana dakwah yang digunakan oleh kader untuk mencapai tujuan dakwah. Selain itu adalah agar dakwah menjadi Islam sebagai peradaban di dunia. Ini adalah menjadi poin daripada yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah lembaga dakwah dalam melakukan aktivitasnya, dan ada beberapa misi dari lembaga dakwah. Untuk lembaga dakwah, yang pertama yaitu menebar pemikiran dakwah. Pensyiar di sini sangat dilakukan dan juga merupakan peran utama bagi lembaga dakwah. Adanya penebaran ini diharapkan dapat menjadi corong opini bagi objek dakwah.
Dan yang kedua ialah mengembangkan kemampuan sumber daya manusia para kader dakwah. Yaitu peran utamanya selanjutnya dari sebuah lembaganya adalah melakukan kaderisasi yang dengan tujuan mengembangkan potensi dari kader dakwah. Mengembangkan kader dakwah adalah bagian terpenting bagi lembaga untuk dipenuhi. Dan yang ketiga adalah pelembagaan profesional dan kompeten pada bidangnya. Setelah memiliki kader yang baik, maka kelembagaan yang sehat dan profesional adalah langkah yang perlu ditempuh. Sehat di sini dimaksudkan adanya generasi kader yang berkelanjutan, sistem organisasinya yang baik, serta peran pemimpin yang optimal. Nilai profesionalisme seperti etos kerja yang baik dan kedisiplinan juga menjadi kebutuhan bagi lembaga dakwah dan untuk dipenuhi. Jadi yang dijelaskan oleh misi lembaga dakwah itu adalah beberapa misi yang sudah saya sampaikan. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.